Oke, mungkin untuk kalian yang masih gagal bayar di awal, akhirnya sudah mengerti bagaimana konsep gagal bayar itu seperti apa. Yaitu saat kalian sudah mentok mau bayar utang tapi nggak ada duit nih ya. Mau untuk melunasi pun nggak bisa. Jangankan buat bayar pinjol, buat beli makan aja susah. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari aja susah. Jangan sampai kalian bisa bayar hutang pinjol tapi kalian nggak makan. Kalian nggak bisa menafkahi keluarga kalian. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, saat kalian sudah mantap untuk gagal bayar tapi mental masih down, masih ragu-ragu, akhirnya akan terbesit bagaimana kalian untuk gali lubang tutup lubang. Ya enggak? Gak usah gitu-gitu deh. Jauh-jauh banyak orang yang chat ke saya, ujung-ujungnya bang bisa jokiin apa enggak. Padahal sudah terjelas ya, kalau saya balas saya bukan joki pinjol, saya juga bukan menerima jasa-jasa geston, karena saya sangat anti banget. Jadi saat udah tahu bagaimana konsep melepas dari jeratan pinjaman online itu dengan cara digagal bayarkan, tapi masih aja mentalnya down, saya punya beberapa nasihat untuk kalian ya. Jadi gini, risiko terbesar dari gagal bayar pinjol OJK itu cuma masuk BI checking ya. Saya udah beberapa kali nyebutin hanya itu aja, nggak ada dampak yang lain-lain, ya nggak? Terus bagaimana bang dapat berikutnya? Dapat berikutnya itu cuman nggak bisa minjol lagi, ya nggak? Masuk selek OJK terus kalian akhirnya susah untuk mau minjem di bank, nggak bisa, itu doang. Oke, terus akhirnya kan ada hikmahnya, berarti kita nggak boleh minjem lagi. Berarti kita harus lepas dari jeratan riba ini gitu. Terus kalian juga ngapain pusing-pusing masalah DC? DC ini memang sudah tugasnya untuk mengunjungi debitur yang belum bisa melunasi pinjaman. DC ini mendatangi alamat-alamat tempat kita atau kantor kita gitu, dengan tugasnya mereka gitu. Makanya mereka ada surat tugas. Walaupun ada yang abal-abal ya, mereka juga sebenarnya bekerja lah intinya gitu. Oke, jadi kalian gak perlu takut tentang mengkhawatirkan masalah DC-nya datang atau enggaknya. Jangan ditanya. Kalau kalian nanya terus kapan mikirin, itu malah bikin mental kalian down. Jalan satu-satunya biar mental kalian kuat, jangan dipikirin, lupain, tunda dulu, ya enggak? Utang-utang kalian gak usah dipikirin pokoknya. Jika mereka datang, gimana bang DC-nya? Ya udah direspon dengan baik. Terus masalah DC punya kontak darurat, terus menghubungi nomor telepon kantor, itu masih boleh dibenarkan saat mereka menghubungi ya. Mungkin karena alasannya mereka susah untuk konfirmasi kita gitu, menghubungi kita gitu kan. Kecuali kalau mereka mencemarkan nama baik, itu bisa dilaporkan. Saat ini juga banyak DC pinjol ilegal juga nih. Kalau ilegal mah gak usah dilawan lah. Ilegal ini memang sudah banyak melanggar banget aturan beberapa ketentuan. Pokoknya dia mah tabrak aja, namanya juga ilegal kan. Ini berupa fitnah ke tempat kerja lah, pencemaran nama baik gitu. Itu pun bisa dilaporkan ke OJK biar OJK bertindak. Akhirnya pinjol-pinjol itu diblokir. Jadi sudah banyak banget ya orang yang melapor ke OJK, namun juga akhirnya nggak ditangkapin sama OJK. Jadi gitu ya, mental kalian itu harus kuat. Biar kata OJK sudah menutup mata tentang kasus-kasus, saya sudah melaporin bang, saya sudah seperti apa gitu, udah bodo amat, itu urusan OJK lah. Terus bagaimana jika didatangin DC pinjol yang berlabel OJK bang? Ya kalau sudah datang, kalian tanyakan aja identitasnya, dari aplikasi apa, terus minta sertifikasinya sebagai DC gitu kan. Jika benar dari DC tersebut yang kalian gagal bayarkan, ya udah kalian jelasin aja kalau kalian tuh belum bisa membayarnya. Itu kalau misalnya kita ketemu sama DC langsung ya. Tapi kalau untuk chatting ngapain kita curhat seperti itu ya. Terus jika mereka datang lagi, ya udah jelasin aja kalau misalnya kita emang nggak punya uang sama sekali gitu kan. Terus bagaimana bang kalau misalnya ada DC yang nggak ada sertifikasinya SOP? Terserah kalian deh. Kalian mau terima silahkan, gak terima gak apa-apa. DC-nya teriak-teriak pun ya sudah gitu, bodo amat. Kalian mau nutup pintu kayak bodo amat. Resikonya hutang begitulah, sudah pasti. Jadi gitu teman-teman ya. Kalian tuh sebenarnya posisinya juga walaupun salah punya hutang, tapi saat kalian nama kalian mendapat pencemaran nama baik, kalian juga diancam-ancam dengan perlakuan kasar, intimidasi, ya posisi kamu bisa jadi benar gitu. Kalian membela gitu, karena juga pihak dari pinjol itu melanggar aturan gitu kan. Oke, terus biasanya juga si DC itu datang ke daerah-daerah perkotaan dan jarang mengunjungi daerah-daerah perkampungan, apalagi daerah-daerah yang terpencil atau di pedalaman, dan sangat jarang. Tetapi kalau alamat kalian daerah Jabodetabek ya, kemungkinan besar akan didatangi karena mungkin jarak lokasi kantor mereka ini masih dapat ditempuh. Oke.
Oke, jadi itulah ya teman-teman ya informasi yang saya dapatkan gitu. Bagi kalian tetap tenang ya, kuatin mental. Jangan terpengaruh apapun bentuk dari penekanan DC yang banyak mengada-ngada, bahkan bohong, bahkan hoax. Padahal sebenarnya itu nggak ada risiko terbesar ya, mak. Ada yang DC yang ngancam penjara lah, bakal pidana lah gitu. Enggak gitu kan. Enggak, pokoknya santai aja gitu kan. Risikonya cuma masuk BI checking ya. Kalau ada pinjol masuk penjara, nggak ada satupun orang yang pinjol itu masuk penjara, nggak ada ya. Pokoknya santai aja. Oke, itulah teman-teman ya. Bagi kalian yang sudah tahu konsep gagal bayar, tinggal kuatin mental aja. Lama-lama juga masalah ini kelar kok gitu kan. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.